Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kami kelompok 6 insyaallah akan membacakan dan mempresentasikan hadis Sahih Bukhari dari nomor 486 sampai 500. Ya, pembagiannya 5 hadis kami bertiga. Ada saya Fatih Takwidin dan ada Miftah Fauzi dan yang terakhir ada Effendi. Yang pertama dari saya. Ini dari 486. Wa anna ibn Umar kana yusalli ilal irqil ladzi inda munsarafi ar-rauha wa dzalikal irqu intihau tarafihi ala hafatit tariqi dunal masjidi alladzi bainahu wa bainal munsarafi wa anta zahibun ila Makkah wa qadibatunia thumma masjidun falam yakun Abdullah Ibnu Umar yusalli fi dzalikal masjid kana yatrukuhu an yasarihi wa wara'ahu wa yusalli amamahu ilal irqi nafsihi wa kana Abdullah yaruhu minar rauha fala yusalli dhuhra hatta ya'tiya dzalikal makan fa yusalli fihi dhuhra wa idza aqbala min Makkah fa in marra bihi qabla subhi bi sa'atin aw min akhiris sahari arrasa hatta yusalli biha hatta yusalli biha subha. Nah, Ibnu Umar biasa sholat ke arah Irak yang berada di penghujung Ar-Rauha. Irak tersebut batas ujungnya di tepi jalan sebelum masjid yang berada di antara dengan penghujung Ar-Rauha. Sedang engkau berjalan menuju Makkah. Di tempat itu dibangun masjid, namun Abdullah tidak sholat di masjid tersebut. Beliau membiarkan masjid itu berada di sebelah kiri bagian belakangnya dan sholat di depannya ke arah Irak. Biasanya Abdullah berangkat di waktu pagi dari Ar-Rauha tanpa sholat zuhur hingga mendatangi tempat tersebut lalu sholat zuhur di sana. Apabila dia kembali dari Mekah dan lewat di tempat itu sesaat sebelum subuh atau di penghujung malam, beliau beristirahat di sana hingga beliau sholat subuh. Nah, keterangan hadis bab masjid-masjid yang berada di jalan-jalan Madinah, yakni jalan-jalan yang menghubungkan antara Madinah dan Mekah. Adapun yang dimaksud dengan tempat-tempat lainnya adalah tempat-tempat yang tidak dibangun masjid di atasnya. Ar-Rauha itu adalah nama sebuah kampung. Ar-Rauha adalah nama sebuah kampung yang jaraknya sekitar 2 malam perjalanan dari Madinah. Tempat tersebut adalah akhir persimpangan menuju Mekah. Lalu yusolli ilal irqi, yakni sholat menghadap Irak, yakni Irak Zabiyah, suatu lembah yang terkenal. Demikian yang dikatakan oleh Abu Ubaid al-Bakri. Lalu masuk ke hadis 487. Wa anna Abdullah haddatsana anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yanzilu tahta sarhatin
dokhmatin dunar ruwaisati an yamini at-tariqi wa wijahal tariqi fi makanin bathi sahlin hatta yufdiya min akamatin duwaina baridir ruwaisati bimilaini wa qadin kasaro a'laha fantana fi jawfiha wa hiya qa'imatun ala saqin wa fi saqiha kutubun katsirun. Nah, Abdullah menceritakan kepadanya bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa turun di bawah pohon besar sebelum Ruwaisah di sebelah kanan jalan dan menghadap jalan di tempat dataran luas hingga meninggalkan bukit kecil di antara ia dengan Barid Ruwaisah sejauh 2 mil. Sementara bagian bukit kecil antara ia dengan Barid Ruwaisah sejauh 2 mil. Sementara bagian atas pohon telah rusak sampai ke tengahnya, tapi dia masih tegak di batangnya dan sejajar dengan batangnya terdapat gundukan-gundukan pasir. Tahta sarhah adalah sejenis pohon berduri yang biasa dikenal dengan nama Ummu Gihailan. Nah, lalu Syaraf Rauha, ia adalah sebuah nama kampung yang jaraknya sekitar 2 malam perjalanan dari Madinah. Tempat tersebut adalah akhir persimpangan menuju Mekah. Adapun Masjid Ausat terletak di lembah yang sekarang dikenal dengan nama Lembah Bani Salim. Dalam Sahih Muslim bab azan disebutkan bahwa jarak antara keduanya adalah 36 mil. Ar-Ruwaisah yakni suatu kampung yang berjarak sekitar 17 farsakh dari Madinah. Lalu tadi Barid Ruwaisah yakni suatu kampung yang berjarak sekitar Barid Ruwaisah. Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan Barid dalam hadis ini adalah persimpangan jalan. Terus lanjut masuk ke hadis 488. Wa an Abdullah ibn Umar haddatsahu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla fi tarafi tal'atin min wara'il arji wa anta zahibun ila habbatin 'inda zalikal masjidi qabrani aw salasatun 'alal kuburi radamun min hijaratin an yaminit tariqi 'inda salamati tariq baina ulaika as-salamati kana Abdullah yaruhu minal ardi ba'da an tamila syamsu biliha jizati fayusalli zuhra fi dzalikal masjid. Abdullah bin Umar menceritakan kepadanya bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat di ujung jalan dari jalan air dari belakang Al-Araj, sedang engkau pergi ke Habbah di sisi masjid itu 2 kuburan atau 3. Di atas kuburan terdapat batu besar di arah kanan jalan di sisi salamat jalan. Di antara salamat tersebut biasanya Abdullah berangkat pagi hari dari Araj setelah matahari condong dari pertengahan langit. Lalu beliau sholat zuhur di masjid tersebut. Nah, Al-Araj, Abdullah biasa berangkat pagi hari dari Araj setelah matahari condong. Nah, Araj itu adalah sebuah kampung yang terletak 13 mil atau 14 mil dari
Ruwaithah. Ruwaithah juga yaitu suatu kampung yang berjarak sekitar 17 farsakh dari Madinah. Nah, jadi Ar-Rod berjarak 13 atau 14 mil dari Ruwaithah. Adapun Al-Habbah adalah bukit yang lebih tinggi daripada gundukan pasir, namun lebih rendah daripada gunung. Ada pula yang mengatakan bahwa Al-Habbah adalah gunung yang rendah. Inda salamatit thoriq, di sisi persimpangan jalan. Salamat adalah segala sesuatu yang bercabang. Lafaz ini dibaca salimat dan dapat pula dibaca salamat. Dikatakan bahwa apabila dibaca salimat maka maknanya adalah batu-batu besar, sedangkan bila dibaca salamat maka maknanya adalah pepohonan. Nah, lalu hadis ke 849, wa anna Abdullah bin Umar haddatsahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nazala 'inda sarahatin an yasarit tariqi fi masilin duna harsha dzalikal masilu lasiqun biqura'i harsha bainahu wa bainat tariqi qaribun min ghalwah wa kana Abdullah yusalli ila sarhatin hiya aqrabus sarhati ila tariqi wa hiya atwaluhunna. Nah, sesungguhnya Abdullah bin Umar menceritakan kepadanya bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam singgah di pohon besar arah kiri jalan di tempat saluran air sebelum hars. Jalur air tersebut berhubungan langsung dengan ujung harsi dan jaraknya dengan jalan hampir sama dengan lemparan anak panah. Abdullah biasa sholat menghadap pohon, yaitu paling dekat ke jalan di antara pohon-pohon tersebut. Pohon itu adalah pohon yang paling tinggi. Al-Harsha adalah gunung yang berada di pertemuan jalan Madinah dan Syam dekat Juhfah, sebagaimana dikatakan oleh Al-Bakri. Nah, jadi Al-Harsha adalah gunung ya yang berada di pertemuan jalan antara Madinah dan Syam dekat Juhfah. Hadis nomor 500 nomor 490. Wa anna Abdullah ibn Umar haddatsahu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yanzilu fil masilil ladzi fi adna malidh dhahrani qibala al-Madinah hina yahbitu minas safrawati yanzilu fi batni dzalikal masili an yasarit tariqi wa anta zahibun ila Makkah laisa baina manzili Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa baina tariqi illa raimatun bihajar. Sesungguhnya Abdullah bin Umar menceritakan kepadanya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun pada pohon-pohon di arah kiri jalan pada tempat paling dekat dengan Marli Zahron ke arah Madinah. Ketika turun dari Safrawat, beliau singgah di tempat saluran air tersebut di arah kiri jalan apabila engkau pergi ke Mekah. Tidak ada antara tempat menginap Rasulullah SAW dengan jalan kecuali satu lemparan anak batu.